Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muspira SKM Menkes. Saya adalah salah satu dosen tetap Yayasan Distrik Tamalatia Makassar. Pada saat ini saya merupakan dosen tetap di S1 Prodi Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2017. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan bobot SKS sebanyak 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya terkait masalah mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular yang jumlah bobot SKS-nya sebanyak 2 SKS dalam total pertemuan 16 kali. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari epidemiologi penyakit tidak menular, karakteristik, faktor resiko penyakit tidak menular, dan bagaimana upaya pencegahan penyakit tidak menular pada kelompok penyakit tidak menular. Setelah saya menjelaskan capaian pembelajaran yang kita harapkan dari mata kuliah ini, maka saya akan memaparkan bagaimana deskriptif mata kuliah pada epidemiologi penyakit tidak menular ini. Jadi, mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular ini akan menjelaskan atau membahas bagaimana tentang konsep dan penerapan epidemiologi penyakit tidak menular yang meliputi pengertian epidemiologi tidak menular, karakteristik penyakit tidak menular, resiko penyakit tidak menular, dan bagaimana upaya pencegahan serta upaya lintas sektor penanggulangan penyakit menular pada kelompok-kelompok tertentu seperti jantung, kanker serviks, katarak, hipertensi, obesitas, gagal ginjal, diabetes mellitus, rematik, penyakit pembuluh darah, penyakit paru, penyakit cerebrovaskular, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan bagaimana surveillance penyakit tidak menular. Setelah saya menjelaskan capaian-capaian pembelajaran yang kita harapkan pada mata kuliah ini, maka saya akan menjelaskan bagaimana deskriptif pada mata kuliah ini. Jadi pada mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana konsep dan penerapan epidemiologi penyakit tidak menular yang meliputi tentang pengertian dari epidemiologi penyakit tidak menular, bagaimana macam-macam karakteristik pada epidemiologi penyakit tidak menular, faktor resiko penyakit tidak menular, serta bagaimana upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular pada kelompok-kelompok tertentu seperti penyakit jantung, hipertensi, gagal ginjal, kanker serviks, diabetes mellitus, obesitas, rematik, katarak, pembuluh darah, penyakit paru, penyakit cerebrovaskular atau penyakit yang kelainan pada otak, serta yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana surveillance penyakit tidak menular ini. Pada mata kuliah ini terdapat 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran di sini saya memberi bobot sebesar 15%. Jadi saya harapkan selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan. Penilaian yang kedua yaitu dalam bentuk tugas dan kuis. Jadi tugas itu terbagi menjadi 2, apakah dia tugas individu maupun tugas kelompok. Jika dia dalam bentuk tugas kelompok, biasanya saya akan membagi sub-sub materi yang akan didiskusikan, kemudian mereka mengumpul dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Setelah itu mereka akan memaparkan materi yang mereka sampaikan. Unsur penilaian saya pada penilaian kelompok ini yaitu bagaimana mahasiswa memaparkan materinya, mulai dari cara mereka membuka diskusi, kemudian mempresentasekan materi,
cara mereka menjawab pertanyaan yang masuk, dan cara mereka menutup pada saat diskusi telah selesai. Pada tugas dan kuis ini biasanya saya memberi bobot sebesar 45%. Penilaian yang ketiga yaitu adalah ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester ini biasanya saya memberi bobot sebesar 20%. Dan yang penilaian terakhir yaitu ujian akhir semester. Biasanya pada ujian akhir semester ini saya memberi dengan 20%. Dan penilaian yang terakhir yaitu ujian akhir semester biasanya saya memberi bobot sebesar 20%. Media pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya saya menggunakan media pembelajaran DIE, yaitu Delivery, Introduction, dan Assessment. Metode yang kedua yaitu Introduction. Introduction ini biasanya saya lakukan melalui diskusi-diskusi, baik itu diskusi seperti tanya jawab pada saat saya memberikan materi, ataupun diskusi yang saya bagi dalam bentuk kelompok. Nah, biasanya ini materi-materi ini atau diskusi ini mereka upload di Google Classroom atau LMS, bahkan di WA Group. Yang terakhir media yang saya pakai adalah media pembelajaran dalam bentuk asesmen. Jadi asesmen ini bisa saya lakukan melalui tugas dan kuis. Ya, biasanya ini saya akan mengupload di Google Classroom atau di LMS. Bahkan untuk memudahkan mahasiswa yang biasanya terkendala masalah jaringan dan lain sebagainya, di mana kalau misalnya mahasiswa berada di luar daerah mereka tidak bisa mengakses, ya. Jadi saya share di grup WA supaya memudahkan mereka untuk mengakses atau membaca tugas dan kuis yang saya telah berikan. Demikian materi singkat saya tentang mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan salam sehat, salam bahagia, dan tetap jaga kesehatan semasa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.